Jadi Anda merasa jelek bukan karena Anda jelek, berangkat dari ngirinya Anda. Ngiri adalah sifat yang tidak baik di hati. Sifat benci kepada sesama. Sifat ngirimu itulah yang menjadikan dirimu semakin jelek. Ngiri. Padahal dia sudah kaya, ngelihat orang lain kaya seolah-olah dia terus ngiri. Jadi yang menjadikan Anda semakin terpuruk karena sifat hati Anda yang busuk. Padahal semua orang ini normal. Semua orang sejelek apapun kalau ngaca dia merasa kayak paling ganteng sudah. Nggak ada dia lalu membandingkan. Dia melihat, kalaupun lihat semuanya modelnya jelek, pasti ada bagian yang menarik bagi dia. Itu semuanya. Jadi sebetulnya ngirinya itu bukan karena hati kita ini kotor. Kalau hati kotor, sehingga apa? Muncullah Anda membenci orang yang lebih ganteng dari Anda. Ada orang ini membenci, nggak boleh. Itu kan Allah berikan kepada Anda seperti itu. Guyonan saja. Sudah menikah belum nih? Pilih mana? Anda ganteng, istri Anda nggak cantik, jelek. Atau Anda jelek, istri Anda cantik. Gimana? Pilih mana? Suruh nanya. Nah ini kan, oh saya milih biarpun jelek, cantik lah. Hatinya mulai benar. Biarpun saya jelek, tapi istri saya cantik lah. Ini sudah normal hatinya. Jadi menjadikan sebab tadi hati Anda kotor. Jadi sebenarnya jelek nggak jelek itu nggak penting. Kalau memang sudah diciptakan Allah begini, yang penting saya berusaha untuk baik, nanti mendapatkan yang terbaik, sudah selesai. Itu jadi permasalahan di dalam diri Anda. Makanya karena sifat Anda seperti itu, dari hati Anda yang belum baik, sehingga gampang ngiri sama seseorang, maka menjadikan sebab Anda terpuruk. Melihat orang ganteng, Anda marah, nggak seneng, dan sebagainya. Nah, itu akan terbaca di wajah Anda. Lah, wajah Anda menjadi wajah yang tidak nyamanan, maka dari itulah Anda gampang dibully. Kan pernah kita lihat orang manusia itu mukanya muka bully. Jadi kalau nggak dibully bukan dia lagi. Ada aja perilakunya, harus dibully dia memangnya. Memang sebenarnya dari tingkahnya yang aneh atau perilakunya aneh, memang muka-muka bully dia. Orang lain diam-diam pun jadi bully dia. Memang kita yang mengundang bully itu. Jadi maka berubahlah Anda, insya Allah. Enggak, Anda siapa bilang Anda jelek? Anda saja merasa jelek. Coba Anda ketemu Anda, saya yakin Anda itu ganteng sebetulnya. Itu jadi jelek itu kan Anda sendiri mandang Anda itu jelek, nggak bisa. Mestinya Anda mengandang diri Anda itu ganteng, salah. Kalau Anda saja tidak bisa menganggap diri Anda ganteng, gimana istri Anda menganggap Anda ganteng? Berubah ya, sudahlah. Permasalahan di dalam diri Anda, bukan orang lain, bukan orang yang membuli biasa. Makanya orang ngebully itu sebab kita. Kita mungkin ya terlalu bebel atau terlalu ini, lelet atau suka aneh-aneh sehingga kita gampang dibully sama seseorang. Tapi kalau kita hidupnya kita tertata, kemudian berpikir, kemudian jika hati-hati, ya orang mau ngebully kita. Biarpun orangnya hitam, kucel, jelek, kecil, tapi dia punya wibawa, ngomongnya benar, nasihatnya benar. Biarpun kecil, hitam, tapi berwibawa dia, nggak perlu dibully. Orang mau bully takut dengan dia. Gede, ganteng, gagah, tapi memang modelnya modelnya nggak model, ya kayaknya gampang dibully. Seperti itu. Jadi semuanya kembali kepada Anda, insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Anda bukan jelek, jangan katakan jelek. Lihat, Anda sudah Allah yang mengutus. Ahsan taqwim kok. Sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Tidak ada sebaik manusia. Harus syukuri ciptaan ini, ya, insya Allah. Semoga terjaga hati Anda baik, jangan ngiri lagi. Kalau lihat ada orang ganteng, ya Allah, anak itu kok ganteng banget. Semoga dijaga oleh Allah, jangan sampai ganteng tiba-tiba kecelakaan rusak. Jangan ya Allah, semoga istrinya juga cantik ya Allah, gitu. Jangan gara-gara ganteng ya Allah, semoga ketabrak mobil penyok mukanya. Nah, tambah penyok kau nanti. Ya, mendoakan orang dengan doa jelek, jangan doain dengan doa baik. Ada yang sangat dekat dengan kita namanya hawa nafsu, yang dia adalah ammarah bisu, selalu mengajak kepada keburukan, dan itu ada dalam diri kita sendiri. Itulah yang menjadikan seseorang tidak terlepas dari bermacam-macam penyakit hati. Maka dari itu tugas kita setiap saat adalah membersihkan hati kita. Sehingga kaidah yang ingin membersihkan sederhana. Kaidahnya apa? Jangan Anda merasa sudah bersih hati, maka itulah Anda akan bersihkan hati. Enggak ada orang bilang, alhamdulillah saya sudah tidak riak, tidak ujub. Anda sudah masuk penyakit hati yang lainnya. Sombong benar nih orang. Makanya urusan penyakit hati harus merasa bahasanya aku adalah berpenyakit hati, sehingga dia waspada.
Dan benar seperti Anda harus merasa takut masuk ujub, takut masuk wilayah riya, takut masuk wilayah dengki. Semua dari kita punya unsur dengki. Semua dari kita adalah punya bibit benci. Semua dari kita punya bibit riya. Semua dari kita punya bibit sombong. Cuman hebatnya kita nanti adalah di saat kita bisa memerangi itu semuanya. Kita perangi. Oh, aku mau sombong. Gengsi ya, aku pakai baju gini. Besok aku pakai baju biasa. Gengsi ya, gara-gara punya mobil terus gengsi naik angkot. Naik angkot saya. Mau apa kau? Jamnya bermerek terus, jam plastik besok. Ayo. Itu kita perangi seperti itu. Nggak boleh dituruti. Imam Mutawalli Sya'rawi seorang alim besar. Beliau sadar benar. Tiba-tiba merasa disanjung dan dia tahu akan, tapi beliau ingin menyelamatkan dirinya dari sifat sombong atau sifat ujub. Lalu beliau apa? Dicari oleh murid-muridnya hilang. Ternyata di mana ditemukan? Beliau ternyata menggantungkan jubahnya di kamar mandi lalu dia menggosok kloset. Akhirnya muridnya pada berkata, "Ya Syekh, kenapa kau lakukan itu semuanya? Bukankah orang lain bisa melakukan?" Imam Mutawalli mengatakan, "Aku tidak menggosok kloset, aku menggosok hatiku yang mulai sombong." Diulu-ulukan oleh orang. Masya Allah, orang hebat tuh selamat, nggak mau. Ini kita, oh ya siapa dulu nih? Belum apa-apa gitu. Ya ini masyhur di TV, masyhur di YouTube, masyhur di apa lagi? Apa media-media sosial? Namanya, wah ini berapa ini pengikutnya? Ribuan. Wah, siapa dulu saya? Mulai ada Fir'aunnya itu. Ini perlu diperangi dengan merendahkan dirinya supaya tidak masuk wilayah sombong. Maka kalau Anda merasa akan masuk wilayah ujub, Anda manusia normal, tinggal Anda perangi. Bagaimana agar ujub kita ini tidak akan tumbuh? Maka sandarkan semuanya kepada Allah. Anda tidak akan bisa melakukan sujud satu sekalipun kecuali Allah memberikan kepadamu kekuatan. Engkau tidak akan bisa berderma sedikit pun kecuali Allah memberikan kekuatan kepadamu, keinginan kepadamu. Anda harus tahu itu riya, itu ujub. Ada ikhlas. Riya adalah membesarkan amal di mata manusia. Ujub adalah membesarkan amal di matanya sendiri. Seolah-olah dari dirinya sendiri, aku bisa sholat, bisa tahajud, bisa bersedekah karena usahaku. Lah Anda ujub. Anda merasa punya, padahal semuanya dari siapa? Dari Allah. Sama kalau riya membesarkan amal di mata manusia. Pengen dilihat si fulan, disanjung fulan. Ujub enggak? Bukan pengen lihat orang, tapi merasa siapa dulu, enggak ada orang kayak saya ini. Iya, orang kaya aja sedekahnya cuma 500. Ana orang fakir 1 juta. Wah. Dia tidak tahu yang menjadikan dia bisa bersedekah siapa? Allah. Yang menjadikan hatinya mau bersedekah siapa? Allah. Jadi apa jawabannya? Terus perangi. Ini memang tidak sepi dari penyakit itu. Maka dari itu waspada, jangan sok Anda bebas dari riya, jangan sok Anda bebas dari ujub, jangan sok Anda bebas dari sombong. Nah, kalau Anda merasa bebas dari sombong, sarangnya sombong. Maka terus waspada. Itulah membersihkan hati yang tidak ada hentinya. Ujub, Anda mau ujub, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, itu darimu ya Allah. Aku bisa bersedekah darimu ya Allah. Yang mau riya, ya Allah, aku selalu sedekah 500.000 aja ketahuan orang kok mulai seneng. Hei hatiku, seneng kau disaksikan 500.000 ya? Batal, nggak saya anggap. 500 lagi, wah gitu. Ketahuan lagi, ketahuan lagi, 500 lagi. Sampai lemes hawa nafsunya. Baru nanti orang ikhlas ya Allah. Baik, ini saja, wallahu a'lam bissawab. Ada orang kalau disakiti sedikit saja langsung dendamnya, masya Allah, demi Allah aku tidak rela sampai akhirat akan aku tuntut. Waduh, kalau sudah ketemu orang model begitu, jangan jadikan menantu dia, jangan menikah dengan dia, jangan besanan dengan dia. Dia pendendam kok, nggak ada baiknya pendendam, mengerikan. Kalau dia jadi tetangga yang selalu ngajak perang, kalau dia jadi pemimpin akan menjadikan peperangan di dalam dunia ini. Busuk, kebencian, pendendam, nggak ada baiknya. Maka jangan sekali-kali kita berani berkata, demi Allah aku tidak rela sampai di akhirat. Bukan karena Allah Maha Pengampun. Nabi Muhammad tidak melihat orang yang berbuat jahat kepada beliau kecuali berharap semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Tidak pernah didoakan semoga masuk neraka. Dan sekarang kita ini kok masya Allah dikit-dikit dendam, mendoakan busuk, buruk, masuk neraka. Sadari,
kalau ada di antara kita yang sering mengutuk, setiap kali kita marah lalu mendoakan, lalu berkata tidak ridho, Anda akan rugi. Kemudian lihat, ini adalah penenang agar kita mendoakan orang lain yang bermasalah dengan kita sekalipun mudah. Pahami bahwasanya setiap kali doa yang kita panjatkan untuk dia, maka Allah akan memberikan pertama kali untuk kita. Dan ini doa sangat mudah dikabul, melebihi daripada Anda pergi ke Mekah di depan multazam tapi hati nggak benar. Setan itu selalu menghalangi kita untuk berbuat baik. Pertama, memang kita terus minta kepada Allah, dan sebaik-baik orang itu nyadari kekurangannya. Kalau hebat, kalau ada orang merasa dirinya pelit, harus tahu, jujur deh, kalau disebut di depan orang nggak usah malu sama orang, kalau saya pelit nggak usah ngomong gitu kan, ngadu aja kepada Allah. Makanya semua ini perlu koreksi diri. Kalau Anda merasa diri Anda pelit, adulah, ya Allah kenapa saya pelit ya Allah, gitu ngadu, minta ya Allah jadikan saya tidak pelit lagi ya Allah. Mungkin Anda orang sombong, ya Allah saya kok sering sombong, sering banggakan harta saya ya Allah, saya ngadu kepada Allah. Yang nggak bisa ngadu, nggak sadar penyakitnya berat banget dia. Sadari dulu, maka setiap orang punya penyakit berbeda-beda. Nah, di dalam kita mengobati sesuai dengan penyakitnya. Suatu ketika saya minta bantuan sebuah pondok, ngasih motivasi. Bagaimana bangunan selesai, gimana setiap santri memberikan sumbangan 30.000 setiap bulan. Siap nggak? Waduh diem. Siap nggak? Oke. Allah 30.000 per bulan susah kayaknya. Sudah sekarang kalau 30.000 per bulan kan jadi dapat. Sudahlah gak usah banyak-banyak. 1.000 aja Anda pakai kotak amal. 1.000 setiap hari. Setuju? Setuju. Suruh kotak setiap hari ngasih 1.000. Kok jadi setuju? Ajib. Satu hari 1.000 kali 30 berapa? Kan sama hasilnya. Nah, berarti setan harus dibohongi ibu. Jadi kalau sedekah itu nyicil. Jadi jangan langsung akhir tahun 200 juta. Enggak. Sedikit. Bilang aja, Ustadz, kalau bangun pondok jangan ragu deh. Ngambil ke sini nanti petuh semen saya belikan, nyicil gitu. Karena memang kelas pelit ini. Yang lain suka nyicil-nyicil kelas pelit itu. Tapi lumayan masih memerangi itu. Jadi cicil sedikit, nggak sadar. Sehingga kalau dihitung nanti bisa banyak ternyata. Bohongi itu setan. Ya kan? Sedikit tapi rutin. Coba kalau Anda rutin setiap hari 10.000 deh. 10.000 sehari susah deh. Pagi hari 3.000, 3 hari setelah sholat subuh, Anda 3.000. Habis sholat duhur 4.000. Sebelum tidur 3.000 deh. 10.000 sehari. Kali berapa dalam sebulan? Jadi seperti itu. Namanya membohongi setan, siasatilah kekikiran Anda. Bisa jadi dengan bentuk yang lainnya. Di antaranya apa? Nurunkan harga waktu Anda jualan. Itu sedekah juga. Harganya masih 5.000, lah turunin deh 4.000, sedekah juga. Sampai Anda terlatih. Anda dagang sebetulnya. Dagang beras, harga beras 9.000, tahu-taunya apa? Hari ini Bu ada beras murah. Tapi khusus ibu-ibu dikasih telepon, ibu-ibu yang fakir itu dikasih telepon. Bu, saya punya jualan beras murah. Oh iya, harga biasanya 9.000, ternyata di luar 7.000. Sedekah 2.000 nggak kerasa Anda. Halus, memang setan perlu dibohongi. Itu bohongi setan. Jadi seperti itu. Tapi yang terpenting tadi kami sebutkan, perangi. Orang harus tahu. Bahkan kata Imam Ghazali, ada orang beribadah nuruti hawa nafsunya. Yang tadi, kenapa dia puasa terus? Sak keluarganya diajak puasa, karyawannya diajak puasa. Kenapa? Dia orang pelit. Puasa paling enak bagi orang pelit, kan ngaco. Baik, seperti itu ya, diperangi, insya Allah jadi dermawan semuanya. Nah ini kita program kayak masjid, bangun masjid. Sampai suatu ketika, ibu di sebuah masjid, ibu itu dagang di depan. Itu setiap ke toilet itu, sehari itu waktu dagang itu ke masjid itu berapa? 3 kali, paling tidak. Dia sudah pastikan, Bu ya, saya setiap ke masjid, saya tidak boleh kurang dari 3.000. 3.000. Bahkan kadang 5.000. 3.000 kali 3 berapa? 9.000. Berapa tahun ibu di sini? 15 tahun, suruh ngitung, stres dia. Banyak yang sudah saya kasihkan. Jadi dengan sedikit demi sedikit itulah, kalau memang. Tapi yang sedikit demi sedikit itu orang pelit memang gitu. Tapi nggak apa-apa, mau berobat kok. Nanti gara-gara ini diikuti semuanya. Berarti Anda ikut pelit dong. Yang sudah biasa dengan sedekah banyak, sedekahlah yang banyak. Was-was kepada seseorang, mungkin yang dimaksud adalah prasangka buruk ya. Ya, Nah, apalagi kalau bukan itu. Nah, prasangka buruk itu adalah jelek di hati kita.
Maka hal yang semacam ini perlu dilatih. Maka berprasangka baik itu adalah berlatih, mengolah cerdas pikir kita, disambungkan dengan hati. Bagaimana mengolahnya adalah pokoknya berpikir kalau dia manusia bisa bersalah. Akan tapi dalam hal ini mungkin sekali dia berpikir, mungkin dia tidak melakukan itu. Selagi dia mungkin tidak melakukan itu yang saya harap. Nah, selagi kita mengharap itu, maka kita barengi dengan dia Allah. Semoga itu tidak terjadi, Allah. Semoga tidak terjadi, Allah. Semoga tidak terjadi. Nah gitu. Kalau kita sambungkan dengan hati, nanti hilang perlahan. Kemudian setelah kita menata diri kita dan hati kita, maka jaga kuping ini dari mendengar informasi tentang orang tersebut. Biar kita sudah menata hati, tapi kita paling senang kalau dengar berita tentang dia. Itu biasanya orang yang prasangka buruk itu sudah satu paket modelnya adalah dia paling senang kalau dengar cerita dari orang. Senang dengar gosip. Kalau dengar YouTube pun nanti pasti sesuatu yang sifatnya berita-berita negatif. Karena memang apa? Sinyalnya tuh sudah negatif di dianya. Jadi yang masuk ke dalamnya paling senang negatif. Sampai apa? Sampai nanti pikiran negatif tuh sampai kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, sampai ke atas kepada guru, sampai kepada baginda Nabi. Lah ini berkembang begitu. Karena apa? Dari sininya kacamata hatinya itu sudah kotor, maka yang lain kelihatan kotor. Maka diperangi, nggak bisa. Jangan. Dan harus takut, itu dosa. Sehingga prasangka buruk biar benar-benar tetap salah. Nggak ada alasan untuk itu. Ini ditata hati itu, nggak bisa. Kalau nggak ditata hati pelan-pelan seperti itu. Membedakan antara prasangka buruk dengan waspada itu gimana, Bu ya? Loh, kalau waspada memang ada sesuatu, misalnya ada kurinahnya gitu, ada tanda-tanda, misalnya kita pernah dengar bahwasanya orang itu suka ngambil. Awas kalau masuk ke rumahmu, hati-hati. Nah, kita waspada, bukan langsung nanti ada kehilangan langsung ke dia, enggak. Jadi di saat dia datang ya cukup kita perhatikan saja, kita tidak pisah dengan dia atau bagaimana, kita pantau seperti itu saja, tetap kita sambut sebagai tamu, selesai. Baik, Bu ya. Tapi kalau sudah nanti ada hilang, jangan-jangan dia itu sudah prasangka buruk. Wong kita duduk dengan dia dan dia nggak kemana-mana, karena bagaimana barang kita hilang diambil oleh dia, kan begitu. Jadi ini perlu proses. Tapi kalau sudah biasa dengan orang prasangka baik, maka nanti tetap mudah, prasangka baik saja. Husnudzon aja. Padahal orang itu datang mau membunuh dia. Cuman karena dia orang baik, ya Allah, saya lama tidak ketemu, Masya Allah. Akhirnya jadi bunuh dia. Karena dia prasangka baik. Tapi baliknya kalau prasangka buruk, subhanallah. Orang datang dengan kebaikan, ngasih buah, ngasih ini, dilihat. Jangan-jangan dikasih apa-apa ini. Na'udzubillah. Makanya jangan Anda bergaul juga dengan orang yang punya prasangka buruk. Karena dia merepotkan Anda. Dan Anda pun jangan menjadi orang punya prasangka buruk. Bagaimana menghilangkan riya? Langsung saja kembali dengan beberapa kajian yang pernah kami hadirkan. Abadikan amal dengan ikhlas. Di situ akan kita bahas apa itu riya, bagaimana membasmi riya, kemudian bahayanya riya dan seterusnya. Intinya ya kayak tadi itu bahayanya riya. Maka diantaranya untuk memangkas riya itu ya sadar dulu. Sadar dulu kalau ada riya. Kalau tidak sadar gimana membersihkannya? Minta kepada Allah dan memerangi riya dengan cara berbuat baik. Bermacam-macam cara memerangi riya itu, sehingga berbuat baik terang-terangan ternyata untuk memerangi riya. Berbuat baik terang-terangan dilihat orang, sembunyi lebih banyak lagi, memerangi riya. Jadi kita berbuat baik terang-terangan tidak serta-merta itu riya, bisa saja untuk memerangi riya. Berbuat baik sedekah 5 juta rupiah di depan orang, nggak apa-apa. Ternyata untuk memerangi riya. Terus itu kenapa? Saya akan sedekah 10 juta nggak ada yang tahu. Ini mampu enggak dia? Sholat di depan orang, biar saja disaksikan. Saya sholat di masjid, melihat calon siapa, mungkin ada seorang anak muda, saya sholat di masjid, dilihat calon mertua saya. Kelihatan banyak sholat 10 rakaat. Oke, hei hawa nafsu, kamu nikmati sholat 10 rakaat di depan orang. Oke, ayo masuk kamar kunci 20 rakaat. Hajar terus hawa nafsu semacam itu. Begitu caranya. Bukan memerangi riya dengan tidak beramal. Wong amal ikhlas itu adalah sifatnya makna amal. Tidak beramal nggak bisa disifati ikhlas. Orang nggak punya amal gimana disifati ikhlas? Amal dohir baru sifatnya batin, namanya ikhlas. Nggak ada amalnya gimana disifati ikhlas? Artinya memang yang namanya membasmi riya ini perlu ilmu yang khusus ya, dan itu pernah kita hadirkan. Cari nanti di video adalah abadikan amal dengan ikhlas.
panjang lebar kami hadirkan insyaallah. Intinya kurang lebihnya semacam itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.